Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Bagi kita semua. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa supaya diberikan kemanfaat. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, Pak. Ya, alhamdulillah. Sudah pada sarapan semua ya? Sudah, Pak. Berarti masih pada semangat ini. Ya, Semangat, Pak. sebelumnya Bapak akan mengecek presensi dulu ya. Yuk, Ya, Pak. Saroyani, Ada, Pak. Aprilia Cindy, Ada, Pak. Dian, Ada, Pak. Keumala, Ada, Pak. ya, Mas Roni. Oh, Mas Roni izin tadi ya. Ya udah, nggak apa-apa. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekitar kita ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia. Langsung saja pada slide selanjutnya. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Apa toh bergerak itu? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Jadi seperti berjalan, itu berjalan itu termasuk bergerak ya anak-anak. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, slide selanjutnya. Coba lihat, amati pada gambar itu ada manusia dan juga hewan. Hewannya singa yaitu ya, sedang berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berlari, berjalan, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Hewan dan manusia sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambar organ gerak. Organ gerak itu dibagi menjadi dua. Ada gerak pasif, ada gerak aktif. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Ini seperti pada gambar kelinci itu tulang ya. Itu disebut sebagai alat gerak pasif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan yang gambar yang kanan itu otot manusia disebut otot gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Organ gerak hewan dan manusia itu terdiri dari dua macam itu tadi ya, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Jadi otot dan tulang melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, pada slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang organ gerak hewan. Di sini nomor satu ini ada hewan ikan. Alat gerak ikan ini adalah sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang.
ikan-ikan berenang menggunakan sirip dan ekor. Di gambar nomor 2, yaitu hewan berupa katak. Alat gerak katak itu kaki. Dan ini mempunyai beberapa fungsi anak-anak. Bisa untuk berjalan, melompat, dan juga berenang. Yang ketiga ada gambar hewan buaya. Harusnya ini tadi banyak ini. Buaya menggunakan alat gerak kaki. Sedangkan ular itu menggunakan otot perut. Dan ada juga hewan penyu itu menggunakan kaki dayung. Fungsinya sama semua. Bisa untuk berjalan, merayap, memanjat, dan juga berenang. Di nomor 4 ada hewan berupa burung. Kalau burung kakak tua, alat geraknya yaitu sayap. Dan kalau burung unta itu kaki. Fungsinya juga sama. Bisa untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Dan hewan nomor 5 itu ada kerbau, sapi, kuda. Alat geraknya menggunakan kaki. Kemudian paus, lumba-lumba itu menggunakan sirip. Fungsinya juga sama, yaitu berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Ya, pada slide selanjutnya. Nah, kita di sini akan belajar tentang organ gerak manusia. Ini disebut sebagai rangka manusia. Apa toh rangka itu? Rangka itu adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Fungsi dari tulang itu untuk apa toh? Untuk menopang tubuh, tempat untuk memproduksi sel darah, dan juga tempat melindungi organ dalam manusia. Ya, pada slide. Tidak semua tulang memproduksi sel darah anak-anak. Fungsi ini tak serta-merta dimiliki oleh semua bagian tulang. Tulang itu sebagai alat gerak manusia tadi ya. Selain untuk bergerak, sudah saya jelaskan tadi, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot. Ya, selanjutnya jenis-jenis otot pada manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk menggerakkan tulang. Otot terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, otot plos. Otot plos itu untuk menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Contohnya, lambung. Yang kedua, otot jantung, menggerakkan jantung. Yang ketiga, otot lurik, menggerakkan tubuh sesuai keinginan kita. Contohnya untuk mengangkat tangan atau mengayunkan kaki. Terus selanjutnya, nah, berdasarkan bentuknya, tulang pipih, misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Tulang pipa, misalnya tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan zat penyusunannya, tulang rawan, misalnya tulang telinga, atau tulang keras, misalnya tulang tengkorak. Macam-macam sendi pada rangka manusia. Yang pertama yaitu ada sendi putar. Sendi ini dapat digerakkan memutar, contohnya tulang leher dan tulang tengkorak. Yang kedua ada sendi engsel. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya tulang lengan atas dan tulang hasta. Yang ketiga ada sendi peluru. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah. Contohnya tulang panggul dan tulang paha. Yang keempat ada sendi pelana. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Contohnya telapak tangan dan tulang ibu jari. Yang kelima ada sendi geser. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser contohnya tulang pergelangan kaki. Nah, pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau enggak? Tidak, Pak. Jadi paham semua ya? Iya, Pak. Ya, untuk kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bahwa ciri-ciri manusia itu bergerak dan organ
gerak manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Ya, untuk mengakhiri pada pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.